Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah Metodologi Penelitian PAI, Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana minggu yang lalu pertemuan pertama kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan, dan salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah adik-adik semua harus lulus mata kuliah Introduction to the Research Methodology. Dan kemarin saya udah cek semua, ternyata Cecep udah lulus, Mas Budi juga udah lulus, semuanya udah lulus. Jadi sudah bisa mengikuti mata kuliah ini. Sekedar untuk merecall apa yang minggu lalu kita bahas bersama-sama, bahwa metodologi penelitian PAI itu sedikit berbeda dengan metodologi penelitian bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi ada beberapa scope atau ruang lingkup yang itu bisa diteliti di PAI itu. Kalau boleh tahu, ruang lingkup tersebut misalnya apa yang bisa kita teliti dalam prodi PAI itu? Saya Pak. Oh ya, sekolah, lembaga pendidikan. Itu juga bisa diteliti. Implementasi kurikulum OB di madrasah Al-Ikhlas misalnya, itu juga sekolahnya kita fokusnya di sekolahannya. Yang lain mungkin apanya yang bisa diteliti? Guru mungkin. Tepat sekali, guru itu juga bisa. Maksud video kita mana ya? Oh, guru, kemudian sekolahnya, kemudian tadi pelajarannya itu berarti kurikulumnya. Tadi saya sebelum kurikulum OB, penerapannya bagaimana. Kemudian juga bisa jadi muridnya. Nah, itu juga ruang lingkup atau skop-skop yang itu bisa diteliti dalam metodologi penelitian PAI yang sebentar lagi kita akan lebih detailkan. Nah, hari ini kita akan sedikit menggali lebih detail lagi, sebagaimana minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwasanya outcome dari mata kuliah kita ini semuanya nanti harus menghasilkan proposal penelitian dalam bidang PAI. Maka pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu itu adalah paradigma penelitiannya. Atau dalam bahasa Jawanya, research paradigm, bahasa Jawa, bahasa Inggris maksudnya. Jadi paradigma penelitian. Nah, dalam mata kuliah metodologi penelitian PAI ini hari ini kita khusus akan membahas dua research paradigm yang sangat besar, yang itu menjadi philosophical basis dari sebuah research. Yang pertama itu adalah paradigma interpretif. Ini paradigma yang pertama. Nah, yang kedua, ada yang tahu? Paradigma yang kedua itu adalah paradigma positivistik. Positivism kalau dalam filsafat. Nah, dua paradigma ini sebenarnya menjadi asas dari sebuah kerja-kerja penelitian. Nah, paradigma interpretif itu meyakini bahwasanya sebuah realitas itu maknanya itu dikonstruk. Jadi di situ ada dialog antara peneliti dan yang diteliti. Maaf Pak, makna ya daripada dikonstruk itu apa? Dikonstruk itu maksudnya, pertanyaan yang bagus sekali. Caca dari Bandung kan? Bogor. Oh, Bogor, maaf. Jadi makna sebuah fenomena itu dibangun bersama-sama oleh peneliti dan yang diteliti. Nah, positivistik itu dia intinya sebenarnya dia akan mencari suatu hubungan atau sebab akibat dari sebuah fenomena dengan fenomena yang lain, variabel yang satu dengan
variabel yang lain. Maka secara simpel, saya tidak akan membahas lebih detail dua paradigma ini. Interpretif itu banyak melahirkan penelitian yang jenisnya itu kualitatif. Sementara positivistik itu menghasilkan penelitian kuantitatif. Nah, kalau kita meneliti tadi Cecep ambil contoh misalnya tentang apa tadi sekolahannya ya, itu bisa didekati dari dua sisi ini. Dan itu sesuatu yang diteliti itu sama, tetapi karena pendekatannya atau paradigma yang dipakai itu berbeda, itu hasilnya juga akan berbeda. Misalnya seperti ini. Sebelum saya membahas misalnya, ciri khas dari penelitian kualitatif itu, tadi saya sampaikan, itu kita ingin memahami sebuah fenomena. Sebenarnya yang menjadi kekhasan dari sebuah qualitative research itu adalah tujuannya kita akan understand the phenomena. Sementara kuantitatif itu ciri khas utamanya sebenarnya adalah we want to explain the phenomena. Itu karakteristiknya. Di samping ada beberapa karakteristik yang lain. Nah, tadi saya ambil contoh umpamanya tentang bagaimana madrasah atau sekolah melaksanakan sebuah menerapkan sebuah desain kurikulum PAI. Kalau kita dekati dengan jalur ini, penelitian kualitatif misalnya, maka di situ saya akan mewawancarai guru atau kepala sekolahnya, bagaimana kurikulumnya itu didesain, kemudian yang mendesain siapa, kemudian hambatan-hambatannya apa. Saya gali informasi dengan menginterview. Kemudian bagaimana kurikulum itu diterapkan, saya datang ke guru. Sebelum mengimplementasikan kurikulum itu, apa yang dikerjakan, apa yang disiapkan. Kemudian penerapannya di kelas, saya observasi bagaimana guru itu mengajarkan kurikulum, how they deliver the curriculum. Itu kalau penelitian kualitatif. Lain dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif kita harus pahami dulu teori-teorinya tentang bagaimana sekolah itu menerapkan kurikulum. Misalnya leadershipnya, kepemimpinan kepala sekolah itu bagaimana pengaruhnya. Kemudian kualitas desain kurikulumnya itu bagaimana. Dari situ umpamanya, contoh gampangnya saja, saya akan berusaha mencari hubungan antara kepemimpinan kepala madrasah Al-Ikhlas itu dengan kualitas desain kurikulum PAI-nya. Maka di situ saya harus tahu variabel-variabelnya, kemudian bagaimana saya ukur, kemudian bagaimana saya mengkorelasikannya dengan analisa-analisa statistik. Nah ini dua paradigma besar ini melahirkan dua jenis penelitian yang berbeda, dan itu tadi saya sampaikan yang diteliti sama tetapi hasilnya bisa berbeda. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Ya? Sama Pak, tadi kita jelaskan perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Yang saya ketahui terbalik loh. Gimana itu? Ketika kualitatif, Bapak menerangkan menggunakan cara mewawancarai. Kalau yang saya ketahui, cara tersebut Bapak maksud dari Kuantitatif. Oh tidak. Kalau kuantitatif itu metodologi metodologi pengumpulan datanya itu ada kuesioner, ada tes. Tapi kalau wawancara itu dia kualitatif. Kalau kuantitatif itu bisa survei, bisa menyebarkan angket atau kuesioner, itu kuantitatif. Kalau kualitatif kita harus observe, karena kita akan memahami sebuah
fenomena. Nah itu, jadi masing-masing ini akan menelurkan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, kemudian analisa datanya juga berbeda. Nah, nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih waktunya. Sekali lagi untuk tugas silahkan nanti handout yang kemarin saya bagikan silahkan dibaca-baca. Kemudian ada list jurnal-jurnal hasil penelitian yang itu saya rangkum dari 2 jenis penelitian ini, silahkan nanti dibaca. Minggu depan kita akan diskusikan metode analisis data apa yang dipakai dari sisi penelitian ini dan dari sisi penelitian ini sebagaimana jurnal-jurnal yang Bapak kirimkan di grup kuliah kita ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.